Ya, pemirsa, bagaimana perkembangan pemberantasan miras di wilayah hukum Polda Metro Jaya? Ada berita petang, kali ini akan membahasnya. Dan kami sudah terhubung dengan Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Selamat sore, Pak Argo. Bagaimana perkembangan dari kasus miras di wilayah hukum Polda Metro Jaya? Selamat sore, Mbak Ayu. Jadi perlu saya sampaikan kepada masyarakat ya, bahwa sesuai dengan perintah pimpinan Polri yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolda Metro Jaya, bahwa Kapolda Metro Jaya memerintahkan kepada seluruh jajaran mulai dari Polda sendiri, kemudian Polres dan kemudian Polsek ya, untuk melakukan operasi miras oplosan. Selain miras oplosan juga untuk operasi miras ya, yang tidak menggunakan izin atau tidak mempunyai izin pada saat perdagangan penjualan di situ. Dan ini menjadi perhatian pimpinan Polri karena berkaitan dengan ada banyak korban yang sudah meninggal dan kemudian ada juga ini waktunya yang sudah mendekati bulan Ramadan. Tentunya menjadi bagian daripada tugas kepolisian dan dengan instansi terkait seperti Satpol PP ya. Dan kemudian juga masyarakat pun juga diikutsertakan untuk berpartisipasi memberikan informasi berkaitan dengan penjualan miras oplosan. Jadi yang terpenting yang perlu saya sampaikan bahwa penjualan miras oplosan ini juga sifatnya adalah tidak terus terang, gitu, tidak terus terang. Ini artinya bahwa penjualan ini bersembunyi-sembunyi. Jadi ini tidak langsung artinya bahwa ini disampaikan kepada masyarakat bahwa ada penjualan miras oplosan. Tetapi ini adalah dari orang per orang dan kemudian orang itu membeli dalam suatu plastik yang sudah dioplos dan kemudian juga ada juga yang sudah dalam bentuk dalam suatu tempat seperti minuman aqua maupun di dalam botol bekas. Artinya bahwa kita sudah menemukan beberapa modus ya. Yang pertama adalah sekumpulan daripada orang-orang itu yang melakukan kegiatan di suatu tempat, kemudian membeli beberapa minuman dan dicampur kemudian dioplos namanya, kemudian diminum. Ada juga yang daya tahan tubuhnya tidak sama, sehingga setelah minum itu ada beberapa jam kemudian merasakan mual dan kemudian kepala pusing. Dan setelah dibawa ke rumah sakit beberapa jam meninggal dunia. Ini yang pertama, modus yang pertama. Modus yang kedua adalah ada penjual yang mengoplos ya, penjual yang mengoplos, kemudian ada para masyarakat yang datang untuk membeli miras oplosan itu. Jadi sudah diracik oleh penjual dan kemudian diminum oleh yang menginginkan atau membeli minuman itu. Jadi setelah diminum kemudian merasakan pusing-pusing, kemudian perut mual, dan kemudian dibawa ke rumah sakit ada meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah modusnya adalah ada penjualan dari botol yang sudah bekas ya, kemudian dibersihkan dan diisi dengan minuman oplosan. Artinya bahwa orang yang membuat oplosan ini tidak mengerti ya, tidak memahami ya komposisi apa saja ya yang dilakukan maupun yang dibuat, sehingga kemarin yang di Tangerang Selatan ada botol jenis Manson gitu ya, itu kemudian diisi kemudian juga sudah mempunyai namanya plat yang bisa untuk mengeplat penutupnya ya, penutup daripada minuman itu. Jadi seolah-olah minuman itu adalah asli ya, seolah-olah asli, tapi pada kenyataannya adalah minuman itu adalah sudah dicampur atau dioplos oleh pembuat. Yang di Tangerang Selatan ada 5 tersangka yang sudah kita lakukan penangkapan dan kita lakukan penahanan. Dan ini sedang kita dalami ya. Karena yang di Tangerang Selatan kemarin yang modus daripada ya. Iya, Pak Argo, dari operasi yang digelar oleh petugas yang sudah ada mereknya itu meninggal 2. Pak Argo, dari operasi yang digelar oleh pihak kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya, tipikal daerah mana atau seperti apa yang banyak sekali terjadi peredaran miras oplosan? Jadi ada beberapa yang sudah kita lakukan identifikasi bahwa di Jakarta Timur ada beberapa lokasi, kemarin ada 4 lokasi, kemudian di Jakarta Selatan,
kemudian juga ada di Depok juga ada, kemudian di daerah Bekasi Kota juga sudah ada di sana untuk kegiatan Miras oplosan, dan di Tangerang Selatan. Jadi dari keseluruhan dari wilayah itu ada 33 yang meninggal, ya, 33 meninggal. Kemudian kita sudah menetapkan 12 tersangka dari berbagai Polres tadi, sudah 12 tersangka, dan sekarang ini sedang kita lakukan penyidikan. Dan kemudian perintah Bapak Kapolda tadi, para Kapolres ini dari hasil operasi yang sudah dilakukan sesuai dengan perintah yang sudah seminggu yang lalu, rencana besok hari Jumat akan kita lakukan rilis di Polda Metro Jaya. Dari seluruh Polres dalam operasi ini kita kumpulkan di Polda Metro Jaya, nanti kan kita sampaikan kepada masyarakat sebanyak apa, seperti apa nanti sudah kita lakukan untuk mengantisipasi miras oplosan ini dan mengantisipasi nanti menuju atau mendekati bulan Ramadan. Demikian, Pak. Baik, Pak Argo, ini miras oplosan di lapangan walaupun polisi sudah melakukan razia masih eksis. Apakah ada sanksi hukum juga bagi konsumennya atau selama ini hanya pada pengedar, pembuat, dan sebagainya? Ya tentunya kan kita berharap bahwa untuk pencegahan itu tidak hanya polisi saja, tapi masyarakat pun juga ikut terlibat. Contohnya seperti peranata sosial yang ada di lingkungan kita masing-masing. Jadi saat ini rata-rata masyarakat diharapkan peduli dengan di lingkungannya. Jadi misalnya ada kegiatan seperti itu oplos, kita harus cawe-cawe, kita ngomong kepada yang oplos maupun ngomong yang sedang dia itu berkerumun, dia menikmati minuman oplosan. Kita memberikan teguran atau memberikan atau komunikasi untuk memberikan bahwa untuk miras oplosan itu berbahaya. Jadi selama ini kita masih banyak yang tidak peduli. Kita harus peduli dengan itu, ya, dengan peduli. Karena di dalam nanti undang-undang yang sudah ada, baik itu Perda maupun undang-undang KUHP, itu memang untuk produsen maupun penjual itu bisa kita kenakan di situ. Baik, Kombes Pol Argo Yono, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Selamat sore. Dan pemirsa, kita sama-sama menantikan bagaimana update rilis gabungan besok yang akan digelar oleh Polda Metro Jaya. Pemirsa, dunia